sangat penyayang, peduli, dan biasanya rendah hati. Katanya ini adalah ciri-ciri teman-teman Pisces. Benar nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk. Welcome to the journey of studying in-depth astrology with the Lesion Priestess. Selamat datang, dan sekarang kita bertemu lagi dalam episode belajar astrologi bersama-sama dengan Lesion Priestess. Kali ini kita akan mempelajari satu hal baru yang semoga apa yang bisa aku bantu sampaikan ke teman-teman bisa bermanfaat dan bisa membantumu bukan hanya belajar astrologi, tapi juga bisa kenalan dengan dirimu sendiri lagi. Tapi aku perlu ingatkan kalau apa yang aku bagikan tetap adalah informasi general, aka general reading atau general information. Terserah bagaimana cara kalian mau mempersepsikan dan menerima apa yang aku sampaikan. Karena dalam astrologi dan menurut birth chart atau transit chart dan charts lainnya atau tabel-tabel lainnya, pasti butuh data personal yang sifatnya beda-beda tiap individu, beda-beda tiap orang. Hanya saja, aku betul-betul berharap apa yang aku bagikan, entah dalam konten astrologi atau konten apapun, melalui Lesion Priestess dan keberadaan kami di sini bisa membantu teman-teman dan bisa jadi berkat dalam cara apapun. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka dengan konten-kontennya Lesion Priestess, subscribe kalau misalnya kalian penonton baru, dan kalau kamu misalnya punya saran atau rekomendasi kira-kira Lesion Priestess kedepannya perlu buat konten apa lagi, silakan komen ke aku. Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Twitternya Lesion Priestess juga, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Anyways, hari ini kita mau belajar apa ya? Kali ini kita mau belajar tentang apa nih? Teman-teman Pisces biasanya memancarkan aura atau energi, aku bisa bilang very radiant, and they just radiate unconditional love. Mereka bisa memancarkan cinta tanpa syarat ke siapapun orang-orang di sekitar mereka, bahkan ke sama makhluk hidup lainnya. Biasanya teman-teman Pisces juga sangat-sangat spiritual. Mereka mampu untuk mengampuni dan memaafkan dengan cepat. Tapi kita perlu cek ya placement lain di bercak tiap individu. Walaupun sama-sama Pisces rising misalnya, atau sama-sama Pisces sun, atau sama-sama Pisces moon, atau Venus, Mars, dan placement lain, teman-teman Pisces itu identik dengan kemampuan mereka untuk beradaptasi, lembut, murah hati, penyayang, mampu memaafkan dan mengampuni dengan cepat, serta bisa berempati dengan orang lain dengan cepat. Tapi mereka juga perlu belajar untuk berhenti merasa seakan mereka rendah diri, tidak berharga, bahkan punya tendensi kabur-kaburan dari masalah. Mereka itu sangat mampu berempati dan sangat penyayang. Sangat peka juga dengan kebutuhan orang lain. Aku bisa bilang Pisces energinya low-key atau agak-agak shape-shifting. Bisa mengubah bentuk, mengikuti lingkungannya, beradaptasi mengikuti lingkungannya. Dan rasa cinta serta kebaikan yang bisa mereka bagikan itu bisa membuat orang lain merasa utuh, merasa aman, merasa terlindungi, merasa tercukupi, merasa dicintai, merasa diterima. Dan somehow mereka juga bisa betul-betul mengalir, just like the water, seperti air yang mengalir dan memberikan kesegaran kepada siapapun yang membutuhkan. Menurutku teman-teman yang punya placement Pisces itu sangat artistik. Biasanya mungkin mereka memang punya bakat seni, entah itu dalam konteks melukis atau musik atau apapun, dan mereka bisa
membuat orang lain merasa seperti aku bilang tadi, dihargai, diterima, diapresiasi, dan membantu orang lain untuk menghadapi ketakutannya atau kekhawatirannya, kegelisahannya dengan lebih banyak cinta. They embody love. For me, they embody love. And they just know how to accept, how to welcome, how to cherish, and how to embrace other people for who they truly are. Mereka tahu aja gimana cara harus kasih treatment ke orang lain. Bakat terbesar teman-teman Pisces adalah spiritualitas mereka dan iman mereka. Biasanya mereka tuh sangat peka dan sangat suka hal-hal yang terkait dengan self-care atau merawat diri. Mungkin banyak yang bisa tertarik dengan spiritualitas, atau tertarik dengan self-healing, meditasi, atau tertarik untuk aku bilang tadi ada tendensi escapism, ada banget. Karena bisa saja teman-teman Pisces kalau sudah terbawa emosi atau terbawa merasa bebannya terlalu berat, kabur-kaburan itu bisa ke macam-macam. Alkohol mungkin, overindulgence, seks, atau apapun. Dan teman-teman Pisces itu sebetulnya mereka sangat peka sih. Bukan hanya peka dengan lingkungan sekitarnya, tapi juga peka dengan dirinya sendiri. Tapi salah satu pelajaran atau karma penting yang perlu diambil hikmahnya oleh teman-teman Pisces adalah mereka perlu belajar untuk memampukan diri bisa menciptakan batasan sehat dan merawat diri secara utuh. Karena mereka tuh gampang banget absorb energi orang lain, gampang banget jatuh ke titik seakan mereka merasa hidupnya paling banyak masalah atau hidupnya penuh dengan masalah. Sisi atau kapasitas mereka untuk berempati dengan orang lain ini yang menurutku bisa buat mereka sadar tidak sadar malah rawan jadi people pleaser, rawan people pleasing, atau rawan menarik hubungan dan lingkungan yang toxic, hubungan dan lingkungan yang abusive atau beracun, bahkan mungkin bisa jadi merugikan mereka dalam cara apapun. Mereka perlu belajar untuk seimbangkan sih logika dan perasaannya. Belajar untuk bisa membedakan the self and the community, diri mereka sendiri serta komunitas dan lingkungan sekitar mereka. Mana yang memang menjadi vibrasi dan pikiran mereka, dan mana yang sebetulnya itu adalah akumulasi vibrasi kolektif. Which one of their feelings or whatever they're sensing is actually theirs and which isn't? Mana yang sebetulnya ibaratnya vibes-nya mereka dan mana yang tidak. Seperti aku bilang tadi di awal, teman-teman Pisces tuh sadar rawan banget jatuh ke titik gampang rendah diri. Dan mereka perlu memahami kalau setiap orang, semua orang unik dan berharga dalam caranya masing-masing. Dan itu termasuk diri mereka. So they don't have to compare yourself. You don't have to compare yourself to other people or feel like you're unworthy. Buat apa teman-teman Pisces memaksakan diri terus membandingkan diri dengan orang lain yang ujungnya malah bisa membuat kamu merasa unworthy atau minder karena kamu merasa kok orang lain udah begini, kok orang lain udah begitu. Mereka perlu menciptakan pemahaman mendalam kalau okay, everybody's got a dark side. Semua orang punya sisi tergelapnya dan kamu pun juga sisi tergelapnya. And it's okay. Sometimes we need to accept the darkness within us so we can see the light. Kadang kita perlu menerima, menghargai, dan mengapresiasi bahkan memvalidasi sisi tergelap kita supaya itu bisa menjadi cahaya. Hindari tendensi entah itu adiksi, candu, tendensi terjebak dalam delusi atau terjebak dalam sikap kabur-kaburan. Mereka perlu mengingatkan diri secara kontinu dan secara berkala kalau they are human being living human experiences, not God. Mereka manusia yang sedang menjalani pengalamannya sebagai manusia.
bukan Tuhan. So they don't have to forcefully chase perfection. Jadi nggak perlu mereka memaksakan kesempurnaan dalam segala hal. Okay, well, aku rasa ini semua untuk teman-teman Pisces placements, terutama Pisces Rising, Pisces Sun, dan Pisces Moon. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian rasa pesan resonate dan bermanfaat buat kamu dalam cara apapun, jangan lupa untuk like ya. Silahkan bagikan video ini atau video lain dari Delusion Priestess yang kamu rasa mungkin bisa bermanfaat untuk siapapun, orang-orang yang di sekitar kamu, supaya kita bisa sama-sama jadi berkat. Oh ya, jangan lupa untuk follow aku juga dong di Instagram, di TikTok, dan di Twitter, supaya kita juga bisa seru-seruan di platform lain. Kalau kamu misalnya penonton baru, jangan lupa subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Delusion Priestess. Well, aku rasa cukup sekian untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.